Gereja-gereja di dunia saat ini mengatakan bahwa mereka juga percaya kepada Tritunggal. Tiga pribadi yang kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah satu Tuhan. Bukankah kata Tritunggal berasal dari fakta bahwa satu Tuhan memainkan tiga peran? Itu berarti bahwa Tuhan yang satu dan sama berperan sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Namun zaman Dia melakukan setiap peran berbeda satu sama lain. Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk memahami masalah ini dengan jelas. Di zaman ini, ketika kita berkata, kami berdoa dalam nama Kristus Ahn Sang Hong, sebagian orang memfitnah kita, gereja itu tidak percaya kepada Yesus. Bukankah itu gereja yang aneh? Mereka memfitnah kita dengan kata-kata seperti ini. Apapun yang terjadi, kita harus mengikuti ajaran Alkitab dan para nabi. Dalam Matius pasal 28, Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka. Inilah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Apa yang Yesus perintahkan kepada kita tentang baptisan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu, kita harus tahu siapa Tuhan Bapa, bukan? Juga, bukankah kita seharusnya tahu siapa yang bekerja sebagai Tuhan Anak? Dengan cara yang sama, bukankah kita seharusnya tahu tentang Tuhan Roh Kudus? Ketika kita mengetahui nama-nama mereka, bukankah kita dapat menerima baptisan dalam namanya, dengan mengatakan amin? Untuk alasan ini, Tuhan telah memberitahu dan mencerahkan umat manusia tentang nama Tuhan Juru Selamat di setiap zaman, dari Adam hingga akhir dunia. Mari kita lihat Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apakah ada juru selamat selain Tuhan Yehova? Tidak ada. Hari ini, kita dapat bertanya kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Di sini, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada juru selamat selain Yehova. Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini berasal dari ketidaktahuan karena tidak memahami Tritunggal, hubungan antara Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Nabi Yesaya dengan jelas bersaksi bahwa Tuhan Yehova menyatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mengapa demikian? Pada zaman manakah Nabi Yesaya hidup? Di antara tiga zaman, dia hidup di zaman Bapa. Di zaman Bapa, Tuhan tidak menganugerahkan kepada manusia nama lain selain Yehova sebagai nama Juru Selamat. Namun, 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke bumi ini sebagai seorang anak sesuai dengan nubuat Alkitab. Mari kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bukankah Bapa yang kekal secara rohani menunjukkan Tuhan Yehova? Bagaimana Tuhan Yehova akan datang? Ketika dikatakan bahwa Dia akan datang ke bumi ini sebagai seorang anak, bukankah itu berarti bahwa Dia akan datang ke bumi ini sebagai manusia? Dinubuatkan bahwa Tuhan Yehova akan datang sebagai manusia. Meskipun Dia akan datang ke bumi ini sebagai seorang anak, Dia adalah Bapa rohani kita yang hidup selamanya. Dia datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, di Betlehem dengan nama Yesus. Ketika Tuhan Yehova muncul di bumi ini, mengubah namanya menjadi Yesus. Zaman manakah yang dimulai sejak saat itu? Zaman anak telah dimulai. Kemudian, mari kita lihat kisah para rasul pasal 4 untuk mengetahui tentang juru selamat di zaman anak. Mari kita lihat kisah para rasul pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Dalam Yesaya pasal 43 ayat 11, ada tertulis, "Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku." Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11, ada tertulis, "Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, selain daripada Yesus." Ketika Tuhan Yehovah lahir di bumi sebagai seorang anak, Dia datang dengan nama baru, yaitu Yesus. Namun, Tuhan Yehovah dan Yesus Kristus adalah Tuhan yang satu dan sama. Mereka tidak pernah berbeda. Bukankah ini sebabnya jelas dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4? Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan? Karena itu, bukankah kita juga harus mengenal nama Roh Kudus untuk membaptis semua bangsa dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus? Lalu, siapa nama Roh Kudus itu? Itu tertulis di dalam Alkitab. Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang dimaksud dengan ku di sini? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, tertulis bahwa ini adalah wahyu dari Yesus Kristus. Nama baru Yesus harus muncul. Nama baru Tuhan Yehovah adalah Yesus. Maka, kita dapat memahami bahwa nama baru Yesus tidak akan pernah menjadi Yesus. Nama terakhir yang tersisa adalah nama Roh Kudus, dan itu haruslah nama yang berbeda.